Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Fathahillah Channel. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya ditemani oleh narasumber yang fenomenal. Ini Amin. para narasumber yang luar biasa sekali, yang waktunya itu susah didapatkan kecuali malam ini. Ya, selamat malam Mas Krisna Haji. Selamat malam, Kak Asep. Iya. Saya sangat senang ini Mas dengan berbagai macam profil yang saya dapatkan tentang sampean. Ini Mas Krisna ini selain jadi MC profesional, beliau ini termasuk pada MCX Indonesia. Kemudian beliau juga tergabung di Abdi Seni Indonesia Cirebon. Ya. Kemudian nggak cukup di sana saja, Mas Krisna ini dulu pernah juga jadi duta Ciayu Majak Kuning ya Mas? Ya. Betul ya? Wakil wilayah 3. Oke, wakil wilayah 3. Dan yang luar biasa istimewa, ternyata Mas Krisna ini adalah lulusan terbaik di UMC jurusan bahasa Inggris. Cum laude lagi. Mantap sekali. Amin. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Mas Krisna, tema pada malam hari ini saya akan angkat pertanyaan atau tema yang cukup menarik yang kemudian perlu kita bahas, yaitu MC dalam pusara pandemi, Mas. Oke. Gini, sebelum masuk pada MC dalam pusara pandemi, saya pengen mengeluarkan beberapa paradigma dulu atau beberapa anggapan, asumsi di masyarakat tentang MC ini. Oke. Yang saya pahami dalam masyarakat Jagapura khususnya atau masyarakat Cirebon ini menganggap bahwasanya MC itu adalah pekerjaan yang sampingan saja atau kondisional, bukan pekerjaan yang terstruktur dan rapi gitu. Bukan pekerjaan yang sifatnya kayak di kantor itu, ya setiap hari masuk. Bukan utama lah ya. Dan gajinya, betul, gajinya juga nggak seberapa. Menurut yang saya dengar, entah ini nanti Mas Krisna tolong berikan penjelasan, betul nggak seperti itu? Jadi orang Jagapura itu atau masyarakat yang lain itu, ngapain sih kamu jadi MC? Emang gajinya berapa? Emang bisa buat makan anak istri? Nah, itu kan seperti itu Mas. Kalau sampingan nggak apa-apa, terima aja. Nah, paling ada statement bahwasanya MC itu maksimal ya 300.000 lah. Nah itu nanti Mas Krisna tolong berikan ulasan sedikit tentang masalah paradigma atau anggapan dari masyarakat itu. Silakan Mas Kris. Ya, kalau malam hari ini saya akhirnya datang, ini thank you banget untuk Fathahillah Channel kesempatannya. Mudah-mudahan malam hari ini penuh dengan hikmah dari apa yang kita mau coba perbincangan. Betul, ya. luar biasa. Paradigma masyarakat khususnya di Jagapura atau mungkin masyarakat pada umumnya tentang MC itu sebenarnya menjanjikan nggak sih? Asumsi publik kayaknya ya MC adalah sampingan, kemudian kayaknya nggak menjanjikan deh gitu. Pasti ingatnya kalau MC di organ ya gitu. MC gitu itu ingatnya di acara Maulidan paling. Iya, atau di acara apa sih sebenarnya MC nongol gitu ya. Betul. Munculnya atau di tablik akbar gitu. Nah, ini karena wawasan knowledge yang memang tidak tertransformasi dengan baik. Artinya ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh masyarakat bahwa MC ini adalah sebuah profesi yang memang tidak sembarang orang yang memang bisa menggeluti dunia ini, dunia MC gitu. Harus ada panggilan jiwa, minat yang kuat, bakat yang mumpuni, dan kemudian asahan, olahan, dan juga artinya apa ya? Jam terbang. Jam terbang yang memang juga tidak sembarang untuk bisa di copy paste oleh setiap orang. Berarti memang MC ini bukan pekerjaan yang abal-abal sebenarnya Mas. Bukan yang abal-abal, betul. Sekarang saya mau tahu nih, biar pandangan masyarakat ini agak berubah sedikit ya. Jadi MC itu profitable nggak? Profitable banget. Saya mau tanya lagi nih, Mas Kris, tolong jawab jujur ya. Betul. Ini buat kawan-kawan aja biar terbuka gitu. Nah, Mas Krisna kalau dapat MC itu rata-rata dapat bayaran berapa? Nah loh, ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena saya pasti akan mewakili, mohon maaf, mungkin ratusan MC kali ya. Saya rasa ini akan harus dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin tidak nominalnya ya, tapi artinya gini, lebih kepada gambaran. Ya, untuk menggambarkan itu, MC itu bukan per bulan, seperti orang kantoran seperti itu. Tapi memang MC itu dibayar per kali dia tampil.
Kalau kemudian jobnya itu 1 minggu 5 kali kan bisa 50 juta tuh Mas. Alhamdulillah, amin. Oke, pokoknya Mas Krisna ini saya asumsikan adalah pendapatannya udah lebih dari cukup. Insya Allah. Ya, luar biasa sekali. Kawan-kawan sahabat Fathahillah Channel, MC itu bukan pekerjaan yang mudah juga. Tadi Mas Krisna mengelaborasi itu perlu komitmen, perlu wawasan dan knowledge-nya harus bagus, mengelaborasi acaranya juga harus mantap ya. Harus sesuai. Jiwanya juga harus bisa match dengan berbagai situasi yang diharapkan oleh event itu sendiri. Kegiatannya kan beda-beda nih. Ada yang Chris, lu harus jadi orang gila ya di situ ya, menghibur dengan. Ada seperti itu. Ada. Lu apapun pokoknya harus bikin rame. Sampai akhirnya orang bingung sebenarnya aslinya Krisna tuh yang duduk yang tadi sebelum acara atau pas yang di panggung misalnya. Itu sampai akhirnya terjadi kebingungan, confusion gitu loh. Sampai teman dekat saya nggak tahu karakternya Krisna itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Iya. Berarti memang punya peran yang macam-macam ya Mas. Betul. Atau tiba-tiba serius banget bawakan sesuatu yang sifatnya protokoler. Kemudian kita juga benar-benar penerapan broadcasting style banget. Nah itu juga kan kadang-kadang dituntut oleh situasi tertentu gitu loh. Berarti memang jiwanya pun harus selaras dengan event yang dilaksanakan. Iya. Baik Mas Chris, selanjutnya nih. Ini karena kita masuk pada masalah pandemik, apa ya? Sekarang ini kita masuk pada apa gini? Era pandemi. gawe beli konser. Enggak ya di-cut ya, dipotong ya. Nah, Nah, sekarang ini gitu. Sebentar Mas. Gagal orang fokus. Susah kan bikin event. Sebelum Mas. Gini Mas. Setelah tadi Mas Krisna itu mengelaborasi tentang paradigma masyarakat, bahwasanya pekerjaan MC itu adalah bukan pekerjaan yang susah, pekerjaan yang gampang. Dia punya beberapa indikator supaya kita bisa jadi MC yang profesional. Dan itu bisa Mas Krisna laksanakan. Saya kira itu luar biasa sekali. Amin. Dan sekarang Mas, di masa pandemik ini sudah hampir setengah tahun kita. Yang saya lihat pandemik ini berefek atau berakibat pada ketidakstabilan ekonomi. Betul. Selain itu banyak perusahaan yang tutup, banyak event-event yang tidak diperbolehkan. Pasti ini berefek pada MC tadi. Betul. MC kekurangan job. Nah, cuma saya lihat Mas Krisna ini jalan-jalan saja. Meskipun di masa pandemik job nyanggungnya itu banyak sekali. Jadi nggak ada efek macam-macam. Ini kenapa nih Mas? Apa asumsinya? Atau apa solusinya gitu Mas? Monitoringnya dari mana nih? Kepoin Instagram, Facebook. Oh ya, semuanya saya udah kepoin. YouTube juga ya? YouTube juga. Ya, memang ini menjadi sesuatu yang bukan hanya MC ya. Setiap bidang profesi, bahkan tadi perdagangan, perindustrian, semuanya mengalami dampak yang trennya adalah menurun gitu ya. Atau bahkan banyak yang harus kurung tikar atau kukut gitu ya. Di dunia MC sendiri juga mengalami tadi masa-masa pandemi ini job tidak stabil seperti itu. Cuman bagaimana ya kalau saya Krisna dianggap tetap eksis, tetap ada meskipun pandemi ini cukup berat gitu ya. Saya bersyukur banget kalau misalnya masyarakat memberikan label bahwa Krisna salah satu yang produktif misalnya di masa pandemi ini. Alhamdulillah gitu ya. Kuncinya adalah satu, legacy. Dan legacy itu memang bukan saat pandemi saja yang kita kita arrange. Bener nih Mas, apa itu legacy? Biar nanti pada paham semua. Coba Mas, apa itu? Artinya gini, sepanjang perjalanan saya mengukir karir di dunia per-MC-an, saya harus terus punya nama baik. Warisan ya berarti ya, warisan nama baik itu. Betul, saya harus terus meninggalkan jejak itu di setiap event, setiap kegiatan yang dipercayakan kepada Krisna untuk dibawakan acaranya, baik sebagai host, presenter ataupun MC di situ. Artinya di situ kan saya meninggalkan kesan. Meninggalkan kesan, wah kalau ini Krisna. Artinya saya harus meninggalkan itu. Itu tugas. Memang awalnya sih karena tulus. Saya bilangnya energi ketulusan ya Kang Asep ya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus, kita menghibur orang dengan tulus, kita bawakan acara dengan tulus, saya yakin vibrasinya akan sampai kepada orang yang melihat, orang yang mendengar. Wah ini kayaknya lepas banget ya, total banget ya, all out banget ya. Itu yang saya berusaha ada di titik itu. Dari statement Mas Krisna, saya bisa simpulkan bahwasanya totalitas
itu hanya bisa terjadi kalau kita bisa tulus di dalamnya. Betul, betul sekali. Dan mungkin dalam setiap perjalanan Mas Krisna MC dan manggung, itu punya rekam jejak yang baik dan memuaskan customer. Amin. Sehingga Mas Krisna ini bisa terus dipakai oleh mereka. Amin. Meskipun pandemi dan COVID ini sangat melelahkan, Amin. Mas Krisna tetap eksis. Luar biasa. Dan sahabat Fathahillah yang saya cintai, Mas Krisna ini adalah putra daerah. Mas Krisna asli lahir di Jagapura dan besar di Jagapura. Kita berikan apresiasi yang seluas-luasnya dan yang takdim-takdimnya sehingga Amin. Jagapura bisa naik menjadi daerah yang penuh dengan identitas profesional di bidangnya. Amin. Mas Kris, saya sangat terkesan, Amin. Saya sangat bangga. Meskipun saya nggak seprofesi dengan Mas Krisna, ya. Cuma aura atau pantulannya terasa di dalam diri saya. Semoga nanti teman-teman Fathahillah Channel ini bisa seperti Mas Krisna yang jago di bidangnya dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terakhir Mas Kris, ya. Sebelum acara ini selesai, saya ingin Mas Krisna berikan satu statement yang kemudian mewakili segala macam rekam jejak Mas Krisna sampai kemudian mencapai impian Mas Krisna saat ini. Silakan Mas Kris. Saya harus berubah tempat duduk nih kayaknya. Baik, statement untuk siapapun yang sedang menyaksikan acara kita, menurut saya menggapai mimpi itu hak setiap orang. Dari manapun, dari mana kita lahir, dari mana kita berasal, dan apapun kita bisa dan berhak untuk mencapai mimpi kita. Itu yang pertama. Jangan takut untuk meraih mimpi, terus berusaha mengejar, konsisten di bidang kita, apapun bidangnya. Mungkin tidak semua bidangnya seperti Krisna, tapi paling tidak inspirasi yang saya mau tularkan adalah energi saya paling tidak untuk bisa ditangkap oleh setiap pemirsa gitu. Kemudian adalah saya rasa setuju, learning by the time, long life education itu perlu. Kita terus belajar dari kehidupan dan terus mengupgrade diri kita sehingga kita tetap ada di antara tadi lingkaran di mana kita tetap produktif, kemudian kita juga bisa eksis. Itu bukan hanya legacy, tapi juga dibangun bukan sehari dua hari. Legacy itu terus dari awal sampai dengan akhir, sampai mungkin maut memisahkan raga dengan nyawa kita. Di sana ada legacy. Orang akan ingat kita, karya kita. Kalau acara sepertinya harus dibawakan oleh Krisna, oh saya dulu ingat sama Krisna kalau bawain sampai guling-guling misalnya. Itu orang terkesan. Kemudian apalagi yang mungkin kita harus bawa nama baik diri kita juga. Attitude, yang paling penting itu attitude, selain upgrade. Dan satu lagi, setiap apa yang kita lakukan, jangan lupa berdoa dalam hati kita. Apapun acaranya, tidak hanya acara keagamaan, apapun acaranya, yang saya terapkan adalah saya berdoa dalam hati saya. Bismillahirrahmanirrahim, terutama saya baca sholawat juga, karena itu artinya kita sebagai manusia biasa kita memohon agar Allah memudahkan jalan kita dan juga apa yang kita lakukan jadi berhasil. Dan artinya tanpa restu Allah, tanpa izin Allah, apa yang kita lakukan itu belum tentu apa yang seperti yang kita harapkan seperti itu. Tapi dengan kita berdoa, apapun yang terjadi, kita udah pasrahkan, kita tulus bawakan segala sesuatunya, hajar pokoknya seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah sombong, jangan pernah puas, jangan pernah terbang karena pujian, jangan tumbang karena celaan. Itu sih. Luar biasa sekali, sahabat-sahabat Fathahillah yang saya hormati. Baik, ini tadi apa yang disampaikan oleh Mas Krisna sangat luar biasa dan menginspirasi kita semuanya. Satu poin yang kemudian bisa saya interpretasikan dari apa yang Mas Krisna ucapkan dari awal sampai akhir, meskipun panjenengan datang dari Papua, ya Mas, atau dari Sulawesi, atau daerah terdalam Indonesia sekalipun, sukses itu milik semua orang. Tergantung bagaimana kita menjalani dan berproses. Semoga bermanfaat dan tetap sehat terus Mas Krisna. Pandemik bukan masalah, kita hajar terus. Sampai kita mencapai impian kita. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mending ya.